Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tuqata syartan li qabulil a'mal wa faddalana bi haqiqati taqwa wal iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ibu-ibu sekalian, kita mengkaji hukukun nisa fi suratin nisa. Hak-hak wanita di dalam surat An-Nisa. Langsung halaman yang ke-7. Sudah saya pernah share PDF-nya. Belum. Ini insya Allah saya hari ini kehabisan kuota, jadi nggak bisa. Ini saya, jadi nggak bisa share. Setting. Bentar Bu ya, supaya nyemak sekalian. Saya kitab-kitab. Halaman yang ke-7. Syarafallahu nisa bi an ja'ala lahunna surah ismihinna wa tujadu suratu Maryam wal mujadilah wal mumtahanah. Di dalam Al-Qur'an itu Allah memuliakan para wanita. Kenapa Allah menyebutkan ada surat An-Nisa sementara surat Ar-Rijal tidak ada, surat laki-laki tidak ada. Ada juga surat yang bernuansa wanita, yaitu Maryam, Al-Mujadilah, Al-Mumtahanah, itu semuanya berbicara tentang wanita. Bahkan surat An-Nur, surat Al-Ahzab itu juga berisi hukum-hukum kewanitaan. Bahkan pula surat An-Nisa itu, surat nomor 4 ini disebut sebagai surah An-Nisa Kubro. Ada surat An-Nisa As-Sura namanya surat At-Tolak. Itu juga berisi hukum-hukum kewanitaan. Nah, di dalam surat An-Nisa ini disebutkan kata-kata An-Nisa itu 19 kali. Karena memang hukum-hukum kewanitaan dalam surat An-Nisa itu banyak. Contoh, silakan tengok halaman 9 Ibu sekalian. Sudah ketemu PDF-nya? Oh, sudah di grup. Monggo. Halaman ke-9, yaitu ada hukum anak yatim, hukum mahar, hukum waris, mahram, kemudian wanita nusyuz atau wanita membangkang, hukum sholat, hukum wudhu, sholat safar, sholat khauf, sholat di medan perang, ketaatan kepada ulul amri, dan sebagainya. Halaman ke-10 surat An-Nisa ini isinya itu begini. Pokok-pokok isinya itu begini. Yang pertama membicarakan tentang akidah dan ketauhidan. Yang kedua berbicara tentang bagaimana Allah menjaga keluarga. Zaman kita ini Dajjal itu mengkampanyekan keluarga gak penting, sepenting cinta. Bahkan ada orang enggan menikah. Gini aja saya sudah bahagia kok. Gitu. Maka di sini bagian yang kedua surat An-Nisa itu bagaimana Allah menjaga keluarga dengan seperangkat aturan. Kemudian yang nomor 3, ihtimamu bi ususi bina daulah al-islamiyah, tentang asas-asas masyarakat dan pemerintahan Islam. Taat kepada Allah, Rasul, ulil amri, itu kemudian memobilisasi jihad, itu dalam surat An-Nisa banyak. Yang keempat,
menjaga darah, harta, terutama terkait hak anak yatim. Bagaimana membunuh dengan cara sengaja dan tidak sengaja, hukumnya bagaimana, bagaimana ngatur harta waris dan sebagainya. Keutamaan surat An-Nisa halaman ke-12 dulu. Ketemu di dalam kitabnya itu. Sebetulnya dilihat, saya bacakan, saya terjemahkan, kalau nulis. Sono bahasa Arab. Lama-lama bisa. Di sini dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan qolali an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya al-Qur'an, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud bilang, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, akankah aku membacakannya kepada Anda sementara Al-Qur'an itu diturunkan untuk Anda atau diturunkan kepada Anda? Nabi bilang, inni uhibbu an asma'u min ghairi, aku senang mendengarkan pembacaan Quran dari selainku. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa mulai awal sampai ayat ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti wahai Nabi Muhammad ketika kami datangkan setiap umat itu dengan saksi-saksinya, maksudnya Rasul yang kami utus kepada mereka, dan kami datangkan Anda untuk menjadi saksi kepada semua mereka. Nabi Muhammad kemudian bilang, hasbukal an, cukup. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Aku menoleh ke wajah beliau, ternyata beliau bercucuran air mata. Kenapa? Menyadari besarnya tanggung jawab menjadi seorang Rasul. Ibu-ibu sekalian, kayaknya sudah saya ceritakan ini di mukadimah ya Bu ya. Termasuk Nabi sholat malam. Rakaat pertama maca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah An-Nisa. Setelah An-Nisa Ali Imran. Setelah Ali Imran beliau membaca surat Al-Maidah dalam satu rakaat. Nah, itu ada itu. Terus juga ada, sudah saya sampaikan semuanya ini di mukadimah, yaitu ayat yang paling, jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bilang begini, inna fin nisa ila khamsu ayatin ma yasuruni biha dunya wa ma fiha. Sesungguhnya di dalam surat An-Nisa itu ada 5 ayat yang lebih aku sukai, lebih membahagiakanku dari memiliki kekayaan sepenuh bumi. Apa itu? Surat An-Nisa ayat 31, surat An-Nisa ayat 40, surat An-Nisa ayat 48, surat An-Nisa ayat ke-64, surat An-Nisa ayat ke-110. Sudah Bu itu? Nah, ini kesan-kesannya guys. Terus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud pula, sesungguhnya di dalam kitabullah itu ada 2 ayat. Tidaklah seorang hamba yang berbuat dosa, dia membaca ayat ini, maka dia akan bangkit optimismenya untuk meraih ampunan Allah Ta'ala, yaitu surat Ali Imran ayat 135, surat An-Nisa ayat 110, dan seterusnya. Sekarang mulai memasuki isi surat An-Nisa. Ya, itu tadi selayang pandang terkait surat An-Nisa. Selayang pandang terkait surat An-Nisa. Kita tengok sekarang ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa? Adam. Adam, Bu. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan darinya pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan memperkembangbiakkan dari keduanya itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari sepasang jadi sak pasar global ini. Jadi kalau Anda melihat manusia sedemikian banyak itu, Bu, sama delok biar ini sini lho. Ya. Terus wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan bertakwalah kepada Allah di dalam urusan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan Allah, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengawasi. Bu, ini loh Bu. Ini penting ayat siji. Semua hukum-hukum di dalam surat An-Nisa itu intinya loh, bisa ditegakkan kalau dua, yaitu bertakwa kepada Allah dan hubungan yang baik di dalam kekerabatan. Silaturahimnya apik. Kasih contoh. Di sini ada ibu-ibu dapat harta warisan, tapi belum dibagi. Nilainya piro, Bu? 20 miliar, Ustaz. Weh, 20 miliar. Wes ya, ke rumah ibu ceritanya sik komen. Nanti oleh warisan 20 miliar tidak lumayan kan? Tapi dulure 5. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, tapi hubungan baik sesama Anda itu tidak terjalin, maka ini tidak bisa dibagi. Anak pertama nggawa ustaz, anak kedua nggawa kiai ini, kalau nggawa berang. Oh, apa jari ustazku, siji-siji, apa jari kiaiku, wis pokoke. Karena titik temu nih iso. Oke? Ya, bertakwa kepada Allah, tapi hubungan silaturahim saduluran gak rukun, gak jadi. Atau sekarang rukun tapi tidak bertakwa, apa yang terjadi? Selama ini lihat rotoes, mestinya orang laki-laki atau anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari. Loh, ini terjadi di mana-mana ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ini pilare semua hukum di dalam surat An-Nisa ya logis. Bertakwa kepada Allah, hubungan yang baik di antara stakeholder. Ittaqullah. Di sini penjelasannya itu bapak kita manusia pertama itu ada. Nyonyanya namanya Hawa. Dari beliau itu berkembang biak banyak. Terus pentingnya setelah berkembang banyak ini jaga silaturahim. Dan itu Pak kesimpulan. Terus di sini ada dinukil hadis. Hadis ini sebetulnya untuk laki-laki, tapi gak apa-apa si ibu tak sampai no. Halaman ke-21 Bu. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Istausu bin nisa. Tuluslah di dalam memberikan nasihat kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqah wa inna awaja syai'in fil dila a'la. Kamu punya tugas untuk meluruskannya, tapi dengan sebuah metode. Ingatlah, sungguh
tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Indahab tatuqimu kasar tahu. Kalau Anda memaksa membengkokkannya dengan segera, maka Anda akan mematahkannya. Wa in tarakahu, kalau Anda membiarkannya, lam yazal aqwaj. Wanita itu akan terus-menerus cenderung bengkok dan dicarno. Istausu binisa'il khairah. Maka baik-baiklah bersikap kepada wanita. Muttafaqun alaih. Itu stressing kepada para suami sing sabar. Maksudnya gitu. Terus ibu-ibu yang mau melatih sabar terus suami ini ya. Emang sama latih ros. Jangan. Itu ya. Kemudian ini bukan hadis loh ya, halaman 26 itu. Itu kata-kata mutiara. Al-mar'atu dhillun. Wanita itu seperti bayangan, bayang-bayang. Ar-rajulu tabi'un lahu. Laki-laki itu bernaung di bawahnya. Itu maksudnya apa saya tidak tahu. Tidak perlu ditafsiri, Bu. Itu kata-kata mutiara. Langsung saja ke halaman halaman 30. Fokus soal biwajhillah. Hukum meminta dengan wajah Allah atau nama Allah. Maksudnya mengemis dengan menggunakan nama Allah, termasuk di dalam. Mal muradu bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yas'alu biwajhillahi ilal jannah. Janganlah engkau meminta dengan wajah Allah kecuali meminta surga. Jadi ada orang itu suka meminta-minta dengan menggunakan nama Allah, itu tidak baik. Ini hadis kalau sekarang. Mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknat orang itu suka njaluk dengan menggunakan nama Allah, jalukan, ngemis. Wa mal'unun man su'ila biwajhillah tsumma mana'a sa'ila. Tapi juga terlaknat orang yang diminta karena Allah, tapi dia tidak memberi orang yang meminta itu. Jadi podo eleke lu, jangan suka meminta-minta dengan menggunakan nama Allah. Tapi kalau Anda diminta ya kayak orang dengan menggunakan nama Allah. Hadis sahih itu. Maka di sini dikatakan halaman 32 itu yukhramu su'al biwajhillahi fil umuri dunyawiyah wal muharram. Termasuk sesuatu yang terlarang, haram. Seseorang itu suka meminta-minta dengan menggunakan wajah Allah, nama Allah untuk urusan permintaan duniawi atau meminta sesuatu yang haram. Tapi orang yang diminta, maka hendaknya dia memberi. Gitu. Wah, ini panjang pembicaraannya. Intinya perintah untuk menjaga silaturahim. Perintah untuk menjaga silaturahim. Siapa yang menyambung, maka Allah akan menyambung dengan dia, dengan rahmat-Nya. Bahkan Nabi SAW halaman ke-38, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang suka didik-didik gawamu, didik-didik gawamu. Dikit-dikit memutuskan persaudaraan, dikit-dikit memutuskan persaudaraan.
Sekarang hakul yatama halaman 41. Hak-hak anak yatim. Ibu-ibu sekalian, ini ayat surat apa? Wa ta'kuluna turatha aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian memakan harta waris, wa ta'kuluna turatha aklal lamma, memakan dengan cara geragas. Dan engkau menghimpun dunia dengan kecintaan hubban jamma, kecintaan untuk semakin menambah lagi. Rakus maksudnya. Halaman 42, ihtimamu suratin nisa bid-dhaifaini. Perhatian surat An-Nisa terhadap dua pihak yang paling lemah dan dilemahkan. Al-yatimu wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Bu ibu, gini loh bu. Cerita bu. Pada fase peradaban sebelum Nabi Muhammad diutus, wanita di semua peradaban selain Islam itu rendah. Di peradaban Cina, peradaban Yunani, peradaban India, peradaban Romawi, semuanya rendah semua. Nah, pihak yang sangat lemah itu yatim dan wanita ini. Maka di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan hak-hak mereka, anak yatim dan wanita ini. Itu Nabi bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, sungguh aku bela nih hak-hak dua yang lemah, yatim dan wanita. Bela nih ya Rasulullah. Apa contohnya ini? Ayat yang kedua ibu sekalian. Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Janganlah engkau ganti barang anak yatim yang berkualitas itu dengan yang buruk. Janganlah engkau memakan harta mereka untuk menyelamatkan hartamu. Innahu kana huban kabira. Itu dosa sing gede. Ibu, pandangan Anda dan saya, masyarakat Malang sama masyarakat Indonesia, anak yatim itu anak sing miskin, perlu disambung. Dari anak yatim itu duwe ruko papat di suhar. Ya apa? Loh, ini pertanyaan ini sungguhan loh. Maksudnya gini loh. Ada kalanya anak yatim itu dia memiliki tinggalan harta yang banyak. Kan ada walinya loh. Saudaranya yang cakap di dalam mengelola harta ini hendaknya memegang harta itu. Kalau anak yatim itu sudah dewasa, sudah bisa mengelola hartanya, silakan diberi. Kayak wis. Gitu, itu maksudnya gitu. Dan budaya sangat. Sekarang lanjutannya ayatnya. Layut ba'dal ihtilam. Tidak bisa dikatakan anak yatim setelah orang anak itu dewasa atau mimpi basah. Jadi lah gede, saya ini yatim piatu. Mungkin gerang daplok kayak gini. Nah mungkin ibu-ibu di sini sih ngurus kita yatim piatu ya. Ibu orang acara santunan yatim piatu ini tak boleh ya. Jadi kriteria anak yatim itu sebelum dia balik. Terus
Langsung halaman ke halaman yang ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian takut tidak bisa bersikap adil terkait anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah wanita yang kau sukai 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, kalau kalian khawatir tidak mampu bersikap adil, maka satu saja atau hamba sahaya kalian. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih bagus supaya kalian tidak menyimpang. Ta'ulu itu juga menyombongkan diri juga bisa, menyimpang juga bisa. Para jamaah sekalian, dulu ada orang termotivasi menikahi anak yatim yang masih kecil itu dalam rangka merampas hartanya. Iki prospek iki tujuannya akeh iki warisane. Dinikahi ya wis. Gitu ayat ini latar belakang turunnya. Cuman kadang-kala dipenggal bagian depannya sama belakangnya. Cukup tengah itu ayo apa? Gitu. Kemudian, Bu, halaman 53 itu loh, Bu. An Aisyah radhiyallahu taala anna rajulan kanat lahu yatimatun fanakaha. Biyen zaman Nabi masih hidup, ada orang laki-laki, dia memiliki anak yatim dalam tanggungannya. Supaya harta itu tidak lari ke orang lain, maka dinikahi. Wa kana laha azqun wa kana yumsiku alaihi. Akhirnya dunia ini dipek anak yatim itu dipek. Maka turunlah ayat ini. Gitu Bu. Ya. Sekarang halaman yang perlu Anda tahu. Halaman ke-59. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Halaman 59. Anna Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi aslama. Ada orang jahiliyah namanya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi. Dia masuk Islam. Wa tahtahu asyru niswatin. Dia memiliki 10 istri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bilang, ikhtarhunna wa fi lafdin amsik arba'an wa farik sa'iruhunna. Pilihlah yang 4, yang sisanya kamu ceraikan. Apa maksudnya? Pada masa jahiliyah itu tidak ada pembatasan jumlah wanita untuk dinikahi. Lah Islam itu datang untuk mengatur dalam jumlah yang proporsional. Paham? Jadi pada zaman jahiliyah itu kacau sistem berkeluarga itu. Islam datang untuk mengatur. Sing mampu untuk dikelola itu biasanya kita. Itu jadi status hukum. Terus sekarang judulnya nomor 60 di halaman 63. Judulnya Hakul Mahar. Hak mas kawin. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita yang hendak Anda nikahi itu sadaqatihinna, pemberian untuk dia, nihlah, sebagai pemberian khusus. Nihlah, pemberian khusus. Fa in tibnalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Tapi kalau istri Anda setelah Anda kasih mahar itu kok memberikan sebagian untuk Anda, untuk makan, untuk apa, ya gak apa-apa, cuma menulis. Kan banyak Bu ya. Jadi mari ngasih mahar, bos barang kali lengkap wis. Dik, iki mau dari tadi. Ini kalungnya apa? Mesti bocah ngomong,
Ya wis gitu. Terus ada nagih. Ya biasanya kakak kuatir ngomong. Maka para jamaah sekalian, mahar itu merupakan hak wanita. Ada sebuah hadis di Minhajul Muslim itu. Siapa yang menikahi wanita dengan mahar berhutang dan dia berniat gak tak sahur, maka dia dipandang seperti berzina. Orang itu. Dan siapa yang berhutang kepada pihak lain, ketika dia berhutang itu jero hati ngomong niat, orang kata tak lunasi, maka dia salah satu pencuri. Itu hadis dalam Minhajul Muslim tak bocor. Bu, ini mencolot setelah An-Nisa ayat keberapa tadi? 4, langsung ke 20 sama 21. Kenapa kok mencolot? Karena itu masih terkait dengan mahar. Cuman kalau menerjemah ini pakai versi depak dengan versi yang terjemah tafsiriyah, itu lebih cocok yang tafsiriyah. Ayo Bu, medeni, itu terjemah. Wa in aradtu mustibdala zaujin makana zaujin. Dan jika Anda kepingin mengganti istri yang sekarang dengan istri yang lain, kepenah yang lanang itu udah ganti. Padahal maksud ayat ini, jika Anda menceraikan seorang wanita dan Anda berkehendak menikahi wanita yang lain, maksudnya begitu. Menurut Bu, terjemahan apa jadinya gitu? Ya. Itu tafsir semena-mena. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Padahal Anda sudah memberi kepada salah satu di antara mereka itu qintaran, harta yang banyak. Paling-paling gini gak ono sing ngekeki mahar kayak Nabi nang Khadijah. Khadijah itu dapat mahar 20 ekor unta sama emas sekitar sekian on. Sekian on. Unta itu situ 30 juta. Lek 20 piro? Hah? 40 piro 20? 800 juta. Iki ono sing mahari 200 juta waktu nikah. Nasibnya gak kayak saiki lah. Para jemaah sekalian, maka ini nanti ada kesimpulan hukum di sini. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Janganlah kalian mengambil memintanya kembali. Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Akankah Anda mengambil dari wanita itu mahar yang sudah Anda berikan dengan kedustaan dan dosa yang nyata? Wa kaifa ta'khudhunahu. Bagaimana kalian mentolo mengambil mahar itu kembali? Kalau kita mentolo, ini cek nih Anda ini paham. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Padahal kalian sudah bercampur akrab hati ke hati, rasa dengan rasa, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian telah mengambil dari mereka itu perjanjian yang besar. Maksudnya mahar sing mesti dikekno iku aja dijawab. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, boleh seseorang itu memberikan mahar gede nang bojone oleh. Kemudian memang Nabi SAW tidak pernah memberikan batasan mahar. Tapi untuk putri-putri Rasulullah SAW, beliau tidak pernah sekian dirham, lebih dari sekian dirham, sedikit banget. Nanti Rasulullah yang sampai mantu itu maharnya mesti gede. Tapi ketika beliau menikahi orang lain, maharnya gede. Kemudian pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar itu pro nang rakyat jelata, sehingga beliau bikin kebijakan pembatasan jumlah mahar. Orang oleh mahar itu lebih dari sekian. Maka seorang wanita bangkit. Katanya sahabat Umar, kalau seandainya tingginya mahar itu ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah, tentu orang yang paling duluan melakukannya adalah Rasulullah.
Sahabat Umar bikin kebijakan, sampai wis parpol. Ibu-ibu, bangkitlah seorang wanita membaca ayat ini, ayat 20 sama 21. Yang intinya mahar dukur itu ora apa-apa. Gitu loh, Bu. Ya. Ada kata-kata kintoron. Harta yang banyak. Harta yang banyak. Ibu-ibu sekalian, adakah pertanyaan terkait di sini? Usius lewat. Ya. Karena yang menikah ini masih belum mampu untuk memberikan mahar kepada calon istrinya atau pemberian orang itu gimana? Tidak masalah. Misalnya, saya ngatain nikah gak mampu, tapi bapaknya sugi, kalau tak kayak sepeda motor harus kayak mahar gak apa-apa. Kalau tak kayak Lamborghini harus kayak mahar gak apa-apa. Gak apa-apa. Bu, anak cerita ini. Kayak pertemuan, orang-orang Rasulullah, anak wanita itu bangkit. Ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi ilaika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diri saya untuk Anda nikahi. Di pertemuan, cek kuandeli wong wedok iki. Menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah menengahi. Kemudian seorang sahabat, rupanya beliau nggak berkenan dengan wanita itu. Seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau Anda tidak berkenan, nikahkan saja dia dengan saya. Ya wes, aku tak berkenan bedain. Gimana, teman Mbak? Gitu. Kalau Rasulullah oleh sahabat ya apa-apa. Ini tak kayak cerita punah. Ini hadis tadi. Kamu duit sesuatu untuk mahar enggak? Apa ya? Tidak ada apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Saya cuma pakaian yang melekat ini. Iku mau kayak mahar ya apa kan gak kelabenan sama-sama. Ini ikhtar walau khotaman min hadid. Carilah meskipun engkau menemukan cincin terbuat dari besi. Boleh. Rupanya jangan biarin guru-guru penerimaan rosokan. Nanti golek cincin dari besi pun kau no. Boleh. Ya Rasulullah kau nak ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, apakah engkau memiliki hafalan Quran atau pemahaman terkait Quran? Indi surat kada kada. Saya memiliki surat ini dan surat ini. Ya wis, awakmu cara baik nambah wong iku dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Begitu. Jadi biasanya kan wong nekat itu ketemu jodohnya sampai wong nekat. Nah, ngono. Emang padha nekat ya kok. Kayak ibu cerita pada zaman Nabi. Boleh. Meskipun itu pemberian orang apa ya boleh. Nah, yang berikutnya al-mughalatu fil muhur. Ini saya bicarakan sedikit saja, halaman 73. Kenapa Bu? Al-mughalatu fil muhur itu apa? Dukur-dukuran mahar. Memahal-mahalkan mahar. Ibu sekalian, kira-kira 1 bulan yang lalu saya itu kaget. Ada duduk ketemu rondo, saya diminta untuk nikah. Nah terus kalau disampai ini jauh mahar piro? Minta mahar tidak boleh lebih dari piro ini. Rola saya apa 18.000. Temenan nih? Iya Ustaz. Pokoknya mintanya itu tidak boleh lebih dari 18.000. Terus namanya, pokoknya berapapun maharnya itu Ustaz, pokoknya aku jauh dengan tuh, akhirnya minta saya. Lah aku sing ngamen jauhi, berarti terserah aku. Ya tak gawe sing tus ngono jadi kan teman-teman. Masuk Allah saya. Kayaknya 1 bulan lumayan. Jadi kadang-kala
Masih banyak mohon maaf di pedesaan itu begitu. Ini kebetulan dulunya mengalami fase anak yatim. Gitu loh. Jadi nggak ngerti apa-apa. Terus kiai kula niku begitu. Alasannya itu gitu. Nah di sini judul babnya itu al-mughalatu fil muhur. Mempertinggi mahar. Ini berlaku di beberapa negara Islam. Akhirnya yang terjadi adalah munculnya dua makhluk, Joko tua karo perawan tua. Yaitu kendala tingginya mahar. Itu yang terjadi begitu. Jadi banyak jaga tua dan perawan tua. Naudzubillah. Itu menyebabkan keseimbangan di masyarakat itu tidak baik. Tidak baik, kacau sudah. Kacau kalau sudah seperti itu. Ini dibicarakan cukup panjang karena settingannya adalah negara Arab. Negara Arab. Tidak saya bicarakan. Langsung ada hadis begini dari sahabat Abdullah bin Umar, inna a'zama dzunubi indallahi, sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala adalah rajulun tazawwaja imra'atan, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, falamma qadha hajatahu, ketika dia sudah selesai dengan urusannya, minha dari dia, talaqaha wa dhahaba bimahriha, dia menceraikan wanita itu dan membawa lari maharnya. Itu dosa yang paling gede. Hadis sahih riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nikahi aisaruhu wa khairus sadaqi aisaruhu. Sebaik-baiknya pernikahan itu adalah yang prosesinya mudah. Dan sebaik-baiknya pernikahan atau pernikahan yang paling berkah itu adalah yang biayanya paling sedikit. Itu begitu. Aisaruha ma'unat. Sekarang ayat kelima dan keenam. Balik lagi Bu. Tadi kan 20, 21. Sekarang balik lagi ke 5, ayat kelima. Bu, ini penting banget. Ayat kelima ini. Halaman ke-83 di kitab Anda. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Janganlah engkau berikan kepada anak-anak yatim yang masih lemah akal, belum mampu mengelola harta dan peninggalannya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, harta kalian yang Allah menjadikan untuk kalian qiyaman, penegak kehidupan. Tapi warzuquhum fiha, berilah nafkah secukupnya anak yatim yang masih yang safih tadi, yang gak pati pinter tadi, kurang cakap mengelola harta tadi. Waksuhum, beri mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Bu, ini sangkut pautnya ketika mengelola harta anak yatim. Tapi lebih daripada itu, ada kesimpulan lain, yaitu jangan menyerahkan pengelolaan harta Anda kepada orang yang belum cakap di dalam mengelola harta. Misalnya, ini tiga dalil gini misalnya, Anda punya anak masih kecil, kelas 2 SD, ngono ditukokno iPhone seri terbaru, gaya apa? Kok digawe sih enggak salah, gitu loh Bu. Jadi menuju memberikan harta kepada anak kita itu Bu, ibu perlu diuji. Termasuk anak yatim itu
Kapan Anda memberikan harta dia sendiri, itu perlu diuji. Ayatnya mana? Ayat yang ke-6. Ini ayat ke-6. Qul Bukhari. Halaman berapa? Ayat ke-6. Halaman ke-92. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ujilah anak-anak yatim yang dia tumbuh kembang di dalam pendidikan Anda itu sampai dia pantas untuk dinikahkan di usia nikah dia. Fa in anastum minhum rusydan. Kalau memang Anda melihat pada diri mereka itu ada kecakapan, pintar mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Berikanlah harta mereka itu kepada mereka. Sekarang nulis. Terus mengelola panti asuhan dan mengelola harta anak yatim itu Anda sikapnya dua. Wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbaru. Janganlah Anda memakan harta anak yatim itu secara boros. Wa bidaron ayyakbaru. Apa itu? Boros dan apa? Boros menaik. Wa man kana ghaniyan. Siapa yang dia itu kaya tapi mengelola harta anak yatim. Kaya. Yang mengelola harta anak yatim itu kaya. Maka sikapnya adalah faliyastafif. Hendaknya dia menjaga diri. Ojo juga spesial pun ojo. Lek iso malah santunono duwe anak yatim gak kalong. Bahkan asetnya semakin bertumbuh. Bu, kalau Anda mengelola harta anak yatim, Nabi bersabda, kelolalah, niagakanlah hartanya anak yatim itu supaya tidak habis dimakan zakat. Karena harta anak-anak yatim itu ya tetap kudu ditokno zakatnya 2,5%. Oleh karena itu niagakanlah. Dulu diniagakan tak bertumbuh, tapi di sektor yang gak derawasi. Investasi bodoh. Jangan. Harusnya hati-hati. Safety aja. Terus, waman kana faqiron, siapa yang fakir dan dia mengelola harta anak yatim, punya panti asuhan, falyakul bil ma'ruf. Dia boleh makan dengan cara yang proporsional, sempatut. Fa idza dafa'tum ilaihim, apabila Anda menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, amwalahum fa ashhidu alaihim, datangkanlah saksi. Tekan saksi, Pak D ini ditekan. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang Maha memperhitungkan kebaikan yang Anda lakukan. Yang terjadi itu begini. Harta anak yatim, rumah di pinggir jalan ijan misalnya, ya larang. Duwe Pak Le, duwe bule pakai, duwe Pak D pakai. Tapi semuanya gak rukun. Akhirnya anak yatim ini bingung gak mesti nyantuni, asetnya mandek, bahkan cenderung susut nilainya. Kenapa? Mau kayak bola pingpong, tas. Ini yang banyak terjadi. Atau kadang-kala, aku mau urusan karo sing peninggalan, aku nyantuni tok wis. Padahal anak yatim itu bukan hanya butuh asupan makan, ibu sekalian. Dibimbing, diarahno, itu penting itu. Gitu loh Bu ya. Makanya ini penting banget ini. Nah, melalui ayat yang ke-6 surat An-Nisa itu adalah anak yatim itu perlu diuji sampai dia
usia pranikah. Diarahkan dia sampai menjadi orang yang dan cakap mengelola harta. Dan cakap, salah satunya cakap mengelola hartanya dia, cakap. Terus kalau Anda orang yang kaya mengelola harta anak yatim, sujud jawab apa? Jawab pahala untuk Allah Ta'ala. Kalau Anda orang miskin, ambil saja seperlunya. Kalau Anda mau menyerahkan harta anak yatim itu, yang Anda kelola itu, panggil saksi. Yaitu pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang ke-7 surat An-Nisa pertemuan berikutnya. Adakah sesuatu ibu sekalian? Monggo. Ketika mengelola biaya anak itu jadi barang berat, misalkan biaya pakaian kita jual, kita nyambungkan itu, kalau biayanya kan untuk 100% anak yatim itu apa dan janda itu. Saya tanya sebelumnya, itu barang-barang bekas tadi itu miliknya anak yatim atau Anda sedekah? Dari donatur. Oh, donatur, ya. Terus? Nah, di situ ada kesepakatan seperti misalkan ada yang relawan kita yang desa apa yang untuk survei apa itu kita ambilkan operasi yang bensin dari situ apa seperti mereka. Ya boleh-boleh saja, Bu. Mau dibilang karena kayak kesepakatan nanti. Rata-rata relawan itu ya butuh modal. Saya banyak berjumpa dengan relawan-relawan untuk pedesaan Bu TPQ, Bu. Anak yatim, Bu. Nah, operasionalnya apa, Bang? Lah, ono sing ngekeki lho. Ngene iki lho. Sing garamno sampean teguduk. Sing transparan lho. Dadi nggawa kesak loro bloko sutohan, Pak. Sampeyan lek atene titip gawe santunan kesak kanan. Tapi lek titip kanggo operasional kesak kiriku, sampeyan titip sing ndi? Iku padha penake padha jelas. Timbangannya selintutan. Ngono lho, Bu. Kecuali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu, Bu, kalau menugaskan seseorang untuk mengambil harta zakat dan membagikannya, itu digaji profesional. Gaji profesional. Sekarang ini kan relawannya lah, saya ikhlas ya. Berangkat ya saya ikhlas, gak berangkat ya saya karepe. Lho sing iki, sing paling penak itu diurui. Saya juga ngajari dia, kok enggak ya SOP. Sampaikan kepada donatur ini sebagai pertanggungjawaban ini, Pak, operasionalku sapi. Begitu. Gitu Bu ya. Allah. Iya. Untuk 20% zakat yang dinyatakan tadi itu seperti hitungannya seperti harta kita gitu ya. Iya. Nah, saya kasih contoh tadi. Anak yatimnya duwe ruko disewakno. Di pinggir suat itu ruko situ ibu lek kalau Indomaret standar Indomaret itu sewanya setahun 200 juta. Saat bisa apa Bu? 2,5% 200 itu saya. Itu juta setengah. Lalu setahun kita ada zakatnya itu juta setengah. Ini kan tak lu. Gitu. Nah. Gitu. Yang anak yatim yang ditinggalkan itu kan yang harta dan yang mengelola itu ibunya. Nah ternyata di perjalanan itu ibunya nikah lagi, nikah laginya itu suaminya yang baru ini jadi tadi mungkin mulai hartanya atau gimana, akhirnya sampai hartanya itu habis, itu gimana? Bisa hukumnya? Oleh hukumnya saya ikut dikaji ya. Tapi lek kasus itu sakit. Ini loh. Ketika seseorang meninggal, konsekuensinya apa? Waris. Nah ya sih. Lo mesti ini sudah tidak ada lagi bagi orang ngaji itu. Oh apa sih? Kuburan nih bapak sih terus. Katanya ngomong dunia, gak apa-apa. Betul loh Bu. Jadi konsekuensi waris ini dijelaskan dulu. Oke, tinggalannya bapaknya sampai ini. Seorang suami yang meninggal, istrinya dapat waris atau sih? Anak-anaknya juga dapat waris. Mesti ini kita bagi di sini.
Cek ini kepemilikan masing-masing itu jelas. Istri kalau suami punya anak mendapatkan 1/8. Kalau suaminya tidak punya anak dapat 1/4. Sisanya kan buat anak. Belum jelas lagi. Aku yakin kasus ini tadi belum ada bagian. Ya ini ruwet bin ruwet iya. Munculnya ruwet itu dari situ. Kalau sudah terjadi semacam itu ya apa benar? Saya jawab bos. Saya jawab apa? Ya apa? Ukur dibagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ini satu halaman surat An-Nisa ini. Nanti Bu, ketika ayat tentang waris, saya hanya menjelaskan global. Tidak menerima pengaduan kasus waris. Ini urusan sampai. Sekolah Ustaz Ciliani. Iku alamat Solo. Ya. Karena beberapa kasus yang pernah saya tangani ini, itu lah jadi Ustaz kamu. Iku sobiokan. Iya lah sih dibagi 40 juta, 40 miliar. Ayo. Terus lek gak rukun. Lek rukun mana? Waduh lek gak rukun wis deadlock wis. Deadlock sudah gak ada apa-apa. Ya apa? Wis apa jaris? Ya, gitu ya Bu ya. Saya cuma menceritakan hukum ini, pembagiannya ini. Selebihnya gak menerima pengaduan kasus wis. Gitu guys. Ibu sekalian, lebih jauh ayat yang ke-7 dan seterusnya, terutama nanti 11, 12, 13, 14 itu tentang waris dibaca dulu supaya nyambung. Dalam penjelasan. Nanti ayat ke-19 itu adalah ayat emansipasi. Dulu wanita itu diwarisi, sekarang mereka mendapatkan warisan. Itu ayat 19 itu. Juga ayat yang nempel di buku pernikahan Anda ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampun sudah 1 jam. Wis. Cek sinau bisa bibi. Ceknya nyambung. Ingatkan saya ya, halaman 96 ayat yang ke-7 dari surat An-Nisa. Alhamdulillah. Apa Bu kuncinya melaksanakan hukum surat An-Nisa ini? Kuncinya apa? 2. Ketakwaan kepada Allah sama hubungan baik dari stakeholder. Ikatan kekerabatannya kedua. Anda silakan tengok surat Al-Anfal ayat 1. Ya apa Bu? Coba silakan ditengok surat Al-Anfal ayat 1. Sebagai penutup ini. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka Nabi Muhammad bertanya kepada Anda terkait pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, otoritas membagi harta rampasan perang itu Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, terus seramu sing apik. Iki murid-murid Rasulullah. Soal pembagian harta iki modalnya ya loro iki. Sebab kalau tidak ada serabung sing apik, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan sesama kalian. Wong guru TPQ sing siji oleh insentif, sing siji gak oleh insentif. Sing oleh insentif, sing gak oleh ngene. Mendeli. Padahal insentif lho 6 bulan sepisan. Piro? Saulan 150 pinten. Itu kan ngerok-ngerok. Gak pati ikhlas. Oh. Jadi memang pembagian harta itu adalah sesuatu sing
Drawasi ya Bu ya. Sampeyan masuk jilbabe gede, jawate dawa, serbanan bendino, urusan duit iku ukuran. Iso ndelok asline wujud asline wong. Ya, itu saya mengingatkan saja. Sudah banyak terjadi kasus begitu. Wes, tutup dengan doa Bu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.